Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Melia Gustianti, Sri Anjara, Rizky Indriani, Nerli Pardosi, Leonardo Huta Barat, Iqbal Angga Pratama, semester 8 AKPMM Serdang Bedagai. Di sini kami akan membahas tentang pembelajaran konsep secara konkret, semi konkret, dan secara abstrak. Yang pertama, tahap pengenalan konkret. Pada tahap ini ada dua model yang dapat diterapkan. Pertama, yaitu model yang menggunakan pendekatan himpunan. Dalam hal ini menggunakan alat peraga manik-manik. Dan kedua, menggunakan pendekatan hukum. Kekekalan panjang atau dalam model ini akan dibahas penggunaan alat peraga balok garis bilangan. Alat peraga manik-manik pendekatannya adalah konsep himpunan. Seperti kita ketahui bahwa pada himpunan kita dapat menggabungkan atau memisahkan ini dapat berupa bulat-bulatan setengah lingkaran yang apabila sisi diameternya digabungkan akan membentuk lingkaran penuh. Alat ini biasanya terdiri dari dua warna, satu warna untuk menandakan bilangan positif, misal warna biru, sedangkan warna lainnya untuk menandakan bilangan negatif, misalnya warna kuning. Nah, dari gambar ini kita bisa lihat warna kuning mewakili bilangan negatif, sedangkan manik yang selanjutnya, yang satunya warna biru mewakili bilangan positif. Nah, dalam manik ini bilangan 0 atau netral diwakili oleh dua buah manik-manik dengan warna berbeda yang dihimpitkan pada sisi diameternya, sehingga membentuk lingkaran penuh dalam dua arah. Untuk lebih memahami konsep pengenalan konkret, mari kita selesaikan penjumlahan berikut ini. 1. 4 ditambah min 6, 2. 4 dikurang 6, 3. 4 ditambah min 2, 4. 4 dikurang 2. Untuk yang pertama, 4 ditambah min 6. Tempatkanlah 4 manik-manik yang bertanda positif di sebelah kanan untuk menunjukkan bilangan positif 4. Tambahkanlah ke sebelah kiri manik-manik yang bertanda negatif sebanyak 6 buah yang menunjukkan bilangan kedua dari operasi tersebut, yaitu negatif 6. Lakukan pemetaan antara manik-manik yang bertanda positif dengan yang bertanda negatif dengan tujuan mencari sebanyak-banyaknya bilangan yang bersifat normal atau netral bernilai 0. Dari hasil pemetaan tadi, terlihatlah ada 4 pasang mekanik yang membentuk lingkaran penuh atau bersifat netral. Jika pasangan manik-manik ini dihilangkan, maka dalam papan peragaan terlihat ada 2 buah mekanik yang berwarna kuning atau bernilai negatif 2. Peragaan ini menunjukkan 4 ditambah min 6 sama dengan min 2. Penjumlahan yang kedua, 4 dikurang 6. Tempatkanlah 4 buah manik-manik yang bertanda positif di sebelah kanan untuk menunjukkan bilangan positif 4. Karena operasi bilangannya berkenaan dengan pengurangannya itu oleh bilangan positif 6, maka seharusnya kita memisahkan dari dalam papan peragaan manik-manik yang bertanda positif sebanyak 6 buah. Namun untuk sementara pengambilan tidak dapat dilakukan. Kenapa? Agar pemisahan dapat dilakukan, maka kita perlu menambahkan 2 buah manik-manik yang bertanda positif dan 2 buah manik-manik yang bertanda negatif, dan letaknya dihimpit ke dalam papan peraga. Setelah melalui proses tersebut, dalam papan peragaan terlihat ada 6 buah manik-manik yang bertanda positif dan 2 buah manik-manik yang bertanda negatif. Selanjutnya kita dapat memisahkan ke-5 buah manik-manik yang bertanda positif keluar dari papan peragaan. Dari hasil pemisahan tersebut, di dalam papan peragaan sekarang terdapat 2 buah manik-manik yang bertanda negatif atau bernilai negatif 2. Peragaan ini menunjukkan bahwa 4 dikurang 6 sama dengan min 2.
Oke, yang selanjutnya 4 ditambah min 2. Tapi kali ini kami menggunakan tahap pengenalan konkret yang menggunakan metode balok atau garis bilangan yang menggunakan model. Pertama-tama, tempatkan model pada skala 0 dan menghadap ke bilangan positif. Langkahkanlah model tersebut satu langkah maju dari angka 0 sebanyak 4 skala. 1, 2, 3, 4. Hal ini untuk menunjukkan bilangan pertama dari operasi tersebut, yaitu positif 4. Karena bilangan penjumlahannya merupakan bilangan negatif, maka pada skala 4 tersebut, posisi muka model harus kita hadapkan ke bilangan negatif. Karena operasi bilangannya berkenaan dengan penjumlahan, yaitu oleh bilangan min 2, berarti model tersebut harus dilangkahkan maju dari angka 4 satu langkah demi satu langkah sebanyak 2 skala. 1, 2. Posisi terakhir dari model pada langkah sebelumnya terletak pada skala 2. Dan ini menunjukkan hasil dari 4 ditambah min 2 sama dengan 2. Penjumlahan yang terakhir, 4 dikurang 2. Tempatkan model pada skala 0 dan menghadap ke bilangan positif. Langkahkanlah model tersebut satu langkah maju dari angka 0 sebanyak 4 skala. 1, 2, 3, 4 untuk menunjukkan bilangan pertama, yaitu positif 3. Karena operasi hitungnya berkenaan dengan pengurangan, maka langkahkanlah model tersebut mundur dari angka 3 satu langkah demi satu langkah sebanyak 2 skala dengan posisi muka model menghadap ke bilangan positif. 1, 2. Posisi akhir dari model pada langkah 4 terletak pada skala 2. Dan ini menunjukkan hasil dari 4 dikurang 2. Jadi, 4 dikurang 2 sama dengan 2. Selanjutnya, tahap pengenalan semi konkret. Tahap pengenalan semi konkret adalah proses pengerjaan operasi hitung pada sistem bilangan bulat diarahkan kepada bagaimana menggunakan garis bilangan. Pada prinsipnya, cara kerja pada garis bilangan sama dengan cara kerja pada balok, tangga, atau pita garis bilangan, yaitu ditekankan pada langkah maju untuk operasi penjumlahan dan langkah mundur untuk operasi pengurangan. Kemudian, sisi muka model yang dihadapkan ke arah bilangan positif maupun negatif ditunjukkan oleh arah ujung anak panah pada garis bilangannya. Misalkan kita ingin mengerjakan bentuk-bentuk penjumlahan dua buah bilangan berikut. 1, 4 ditambah min 6, 2, 4 dikurang 6, 3, 4 ditambah min 2, 4, 4 dikurang 2. Untuk penjumlahan yang pertama, 4 ditambah min 6. Dari skala 0, langkahkanlah anak panah ke arah bilangan positif dan berhenti pada skala 4. Hal ini untuk menunjukkan bilangan pertamanya positif 4. Karena bilangan penjumlahannya merupakan bilangan negatif, maka pada skala 4 tersebut, ujung anak panahnya harus dihadapkan ke arah bilangan negatif. Karena operasi hitungnya mengenai penjumlahan, yaitu oleh bilangan 6, berarti anak panah tersebut harus dilangkahkan maju sebanyak 6 langkah. Posisi akhir dari ujung panah pada langkah ke-6 dapat berada di atas skala min 2. Dan ini menunjukkan hasil dari 4 ditambah min 6. Jadi, 4 ditambah min 6 sama dengan min 2. Penjumlahan yang kedua, 4 dikurang 6.
Dari skala 0, langkahkanlah anak panah ke arah bilangan positif dan berhenti pada skala 4. Hal ini untuk menunjukkan bilangan pertamanya positif 4. Karena bilangan penjumlahannya merupakan bilangan positif juga, maka pada skala 4 tersebut, ujung anak panahnya harus dihadapkan ke arah berlawanan. Karena operasi hitung yang mengenai penjumlahan yaitu oleh bilangan 6, berarti anak panah tersebut harus dilangkahkan maju sebanyak 6 langkah. Posisi akhir dari ujung panah pada langkah ke-6 tepat berada di atas skala min 2. Dan ini menunjukkan hasil dari 4 dikurang 6. Jadi, 4 dikurang 6 sama dengan min 2. Penjumlahan yang ketiga, 4 ditambah min 2. Dari skala 0, langkahkanlah anak panah ke arah bilangan positif dan berhenti pada skala 4. Hal ini untuk menunjukkan bilangan pertamanya positif 4. Karena bilangan penjumlahannya merupakan bilangan negatif, maka pada skala 4 tersebut, ujung anak panahnya harus dihadapkan ke arah bilangan negatif. Karena operasi hitungnya mengenai penjumlahan yaitu bilangan 2, berarti anak panah tersebut harus dilangkahkan maju sebanyak 2 langkah. Posisi akhir dari ujung panah pada langkah kedua tepat berada di atas skala 2. Dan ini menunjukkan hasil dari 4 ditambah min 2. Jadi, 4 ditambah min 2 sama dengan penjumlahan yang keempat, 4 dikurang 2. Dari skala 0, langkahkanlah anak panah ke arah bilangan positif dan berhenti pada skala 4. Hal ini untuk menunjukkan bilangan pertamanya positif 4. Karena bilangan penjumlahan yang merupakan bilangan positif, maka pada skala 4 tersebut, ujung anak panahnya harus dihadapkan ke arah berlawanan. Karena operasi hitung yang mengenai penjumlahan yaitu oleh bilangan 2, berarti anak panah tersebut harus dilangkahkan maju sebanyak 2 langkah. Posisi akhir dari ujung panah pada langkah kedua tepat berada di atas skala 2. Dan ini menunjukkan hasil dari 4 dikurang 2. Jadi, 4 dikurang 2 sama dengan 2. Selanjutnya, tahap pengenalan semi konkret. Tahap pengenalan semi konkret adalah proses pengerjaan operasi hitung pada sistem bilangan bulat diarahkan kepada bagaimana menggunakan garis bilangan. Pada prinsipnya, cara kerja pada garis bilangan sama dengan cara kerja pada balok, tangga, atau pita garis bilangan, yaitu ditekankan pada langkah maju untuk operasi penjumlahan dan langkah mundur untuk operasi pengurangan. Kemudian, sisi muka model yang dihadapkan ke arah bilangan positif maupun negatif ditunjukkan oleh arah ujung anak panah pada garis bilangannya. Misalkan kita ingin mengerjakan bentuk-bentuk penjumlahan 2 buah bilangan berikut. 1. 4 ditambah min 6, 2. 4 dikurang 6, 3. 4 ditambah min 2, 4. 4 dikurang 2. Untuk penjumlahan yang pertama, 4 ditambah min 6. Dari skala 0, langkahkanlah anak panah ke arah bilangan positif dan berhenti pada skala 4. Hal ini untuk menunjukkan bilangan pertamanya positif 4. Karena bilangan penjumlahannya merupakan bilangan negatif, maka pada skala 4 tersebut, ujung anak panahnya harus dihadapkan ke arah bilangan negatif. Karena operasi hitung yang mengenai penjumlahan yaitu oleh bilangan 6, berarti anak panah tersebut harus dilangkahkan maju sebanyak 6 langkah. Posisi akhir dari ujung panah pada langkah ke-6 tepat berada di atas skala min 2. Dan ini menunjukkan hasil dari 4 ditambah min 6. Jadi, 4 ditambah min 6 sama dengan min 2. Penjumlahan yang kedua, 4 dikurang 6. Dari skala 0, langkahkanlah anak panah ke arah bilangan positif dan berhenti pada skala 4. Hal ini untuk menunjukkan bilangan pertamanya positif 4. Karena bilangan penjumlahannya merupakan bilangan positif juga, maka pada skala 4 tersebut, ujung anak panahnya harus dihadapkan ke arah berlawanan.
Karena operasi hitung yang mengenai penjumlahan yaitu oleh bilangan 6, berarti anak panah tersebut harus dilangkahkan maju sebanyak 6 langkah. Posisi akhir dari ujung panah pada langkah ke-6 tepat berada di atas skala min 2. Dan ini menunjukkan hasil dari 4 dikurang 6. Jadi, 4 dikurang 6 sama dengan min 2. Penjumlahan yang ketiga, 4 ditambah min 2. Dari skala 0, langkahkanlah anak panah ke arah bilangan positif dan berhenti pada skala 4. Hal ini untuk menunjukkan bilangan pertamanya positif 4. Karena bilangan penjumlahannya merupakan bilangan negatif, maka pada skala 4 tersebut, ujung anak panahnya harus dihadapkan ke arah bilangan negatif. Karena operasi hitungnya mengenai penjumlahan yaitu bilangan 2, berarti anak panah tersebut harus dilangkahkan maju sebanyak 2 langkah. Posisi akhir dari ujung panah pada langkah kedua tepat berada di atas skala 2. Dan ini menunjukkan hasil dari 4 ditambah min 2. Jadi, 4 ditambah min 2 sama dengan penjumlahan yang keempat, 4 dikurang 2. Dari skala 0, langkahkanlah anak panah ke arah bilangan positif dan berhenti pada skala 4. Hal ini untuk menunjukkan bilangan pertamanya positif 4. Karena bilangan penjumlahan yang merupakan bilangan positif, maka pada skala 4 tersebut, ujung anak panahnya harus dihadapkan ke arah berlawanan. Karena operasi hitung yang mengenai penjumlahan yaitu oleh bilangan 2, berarti anak panah tersebut harus dilangkahkan maju sebanyak 2 langkah. Posisi akhir dari ujung panah pada langkah kedua tepat berada di atas skala 2. Dan ini menunjukkan hasil dari 4 dikurang 2. Jadi, 4 dikurang 2 sama dengan 2. Yang terakhir, tahap pengenalan secara abstrak. Penggunaan alat peraga ataupun garis bilangan untuk melakukan operasi hitung bilangan bulat mempunyai keterbatasan karena tidak dapat menjangkau bilangan-bilangan yang cukup besar. Dengan demikian, kita harus dapat menyampaikannya tanpa menggunakan alat bantu yang didahului oleh proses abstraksi. Setelah melalui proses abstraksi, diharapkan pada saat kita mengenalkan konsep operasi hitung secara abstrak, kepada siswa tidak terlalu mengalami kendala yang berarti dari segi mental, siswa siap menerima pelajaran dalam tahap pengenalan konsep yang abstrak. Misalkan pada penjumlahan berikut ini. Yang pertama, 4 ditambah min 6. Yang kedua, 4 dikurang 6. Yang ketiga, 4 ditambah min 2. Yang keempat, 4 dikurang 2. Yang pertama, 4 ditambah min 6. Pada penjumlahan ini, tampak bahwa angka dari bilangan bulat negatifnya yaitu 6 lebih besar dari angka bilangan positifnya yaitu 4. Sehingga hasil penjumlahannya adalah selisih 6 dengan 4 yang ditandain negatif dan hasilnya adalah 2. Jadi, 4 ditambah min 6 sama dengan min 2. Penjumlahan yang kedua, 4 dikurang 6. Pada penjumlahan ini, tampak bahwa angka dari bilangan bulat positif yaitu 6 lebih besar dari angka bilangan bulat positif yaitu 4. Sehingga hasil penjumlahannya adalah selisih dari 6 dengan 4 sama dengan yang ditandai negatif dan hasilnya adalah 2. Jadi, 4 dikurang 6 sama dengan min 2. Penjumlahan yang ketiga, 4 ditambah min 2. Pada penjumlahan ini tampak bahwa angka dari bilangan bulat negatifnya yaitu 2 lebih kecil dari angka bilangan positifnya yaitu 4, sehingga hasil penjumlahannya adalah selisih dari angka 4 dengan 2 yang ditandain bilangan positif dan hasilnya adalah 2. Jadi 4 ditambah min 2 sama dengan 2. Selanjutnya penjumlahan keempat, 4 dikurang 2. Pada penjumlahan ini tampak bahwa angka dari bilangan bulat positifnya yaitu 4 lebih besar dari bilangan positif yaitu 2, sehingga hasil penjumlahannya adalah selisih dari 4 dengan 2 yang ditandai bilangan positif dan hasilnya adalah 2. Jadi 4 dikurang 2 sama dengan 2.
Sekian dari kelompok kami, terima kasih dan semoga bermanfaat.